Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan kita bertemu kembali. Kita bersyukur bahwa hari ini hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Saat ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang berdaulat, Engkau Allah kami yang besar. Apapun kondisi kami saat ini, kami akan percaya Engkau terus. Kami akan terus mengangkat tangan kami untuk meninggikan Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.
Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin memuji dan meninggikan Engkau. Hey, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kemuliaan dan keagungan tertuju hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami hati yang siap untuk ditanam, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Jeffrey akan membawakan firman Tuhan. Ada hikmat Tuhan menyertai dia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus dalam ibadah online kali ini. Dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda, saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara semua untuk memahami perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah, atau dengan kata lain, the parables of the kingdom of God. Saudaraku, mengapa kita perlu memahami perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah ini? Sebab Matius 13 ayat 35 mengatakan demikian. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, termasuk dia berbicara mengenai perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah ini. Artinya, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada saya dan saudara hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan melalui perumpamaan itu. Apa definisi perumpamaan itu? Perumpamaan adalah hal yang bisa dimengerti seseorang setelah dia diberitakan suatu kisah nyata, suatu story, suatu cerita, ataupun suatu ilustrasi. Dan hari ini saya mau mengajak saudara semua untuk dan membagikan kebenaran firman Tuhan dari salah satu perumpamaan di Alkitab dengan judul Menemukan Harta yang Paling Berharga, atau Finding the Most Valuable Treasure. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46 dan kita baca bersama-sama. Oke. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang barusan kita baca ini adalah bagian dari Injil Matius 13. Dan kalau saudara baca dan pelajari dengan seksama, Injil Matius 13 ini berisi 7 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dimulai dari perumpamaan pertama tentang seorang penabur yang saudara mungkin sudah tahu banyak tentang hal itu. Dilanjutkan dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian ada perumpamaan tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Kemudian ada 2 perumpamaan yang digandeng, yang dijadikan satu oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang harta. Yang satu berbicara tentang harta yang terpendam, yang satunya lagi berbicara tentang mutiara yang berharga. Dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat. Nah saudara-saudara, dari ke-7 perumpamaan ini, saya akan membahas hanya 2 perumpamaan, yaitu perumpamaan yang nomor 5 tentang harta yang terpendam dan perumpamaan nomor 6 tentang mutiara yang berharga. Dan kedua perumpamaan ini bagi saya adalah suatu klimaks, suatu puncak bagaimana kehidupan kita mengenal kerajaan Allah yang sesungguhnya dan bagaimana kita hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itu adalah suatu klimaks yang ingin saya bagikan kepada saudara semua. Oke, saya mulai dengan perumpamaan yang pertama tentang harta yang terpendam. Saya ulangi lagi ayatnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu.
Cerita tentang harta yang terpendam ini, kalau saudara lihat di dalam Alkitab bergambar, ketika saudara kanak-kanak, itu dilukiskan seperti seseorang yang menemukan harta yang di ladang, kemudian dia peluk hartanya dengan muka yang tersenyum indah sekali. Ya. Tapi saya ingin pastikan kepada saudara bahwa maknanya lebih indah daripada itu. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini, dari perumpamaan ini? Yang pertama adalah perumpamaan ini berbicara tentang harta. Dikatakan di ayat itu, hal kerajaan sorga itu seumpama harta. Jadi harta yang dimaksud di sini adalah kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan harta itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Adapun harta di dunia ini, saudara, bisa berupa emas, perhiasan, rumah, mobil, uang, dan sebagainya. Saudara ketahui, harta di dunia ini dapat hancur, lenyap, dan tidak bersifat kekal. Sedangkan harta di kerajaan sorga adalah kerajaan Allah yang memberikan keselamatan kekal dan kehidupan yang tidak dapat binasa bagi setiap penghuninya. Jadi pengertian pertama dari perumpamaan ini adalah yang dimaksud di sini dengan harta adalah kerajaan Allah. Poin kedua berbicara di mana sih letak harta itu? Dalam perumpamaan ini dikatakan ada seseorang yang menemukan harta itu di ladang. Saudara-saudara, ini sesuatu yang kalau kita pikir merupakan sesuatu yang sangat janggal. Ya. Kenapa? Karena orang tidak biasanya menaruh harta itu di ladang. Apa yang Tuhan Yesus hendak sampaikan di sini, dia berkata begini. Hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Artinya, orang itu sedang tidak lagi cari harta, tapi tiba-tiba dia ketemu. Dan dia ketemu di tempat yang dia tidak harapkan, di tempat yang tidak dia duga. Nah, ada satu pesan penting bagi saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus dalam cerita ini mengungkapkan bahwa dia ingin memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita ingin sungguh-sungguh mendapatkan kerajaan Allah, kita mesti tahu satu hal ini, yaitu kerajaan Allah itu sungguh nyata dan mudah ditemukan. Sesuatu yang tidak kita sangka di mana kita bisa ketemukan. Kenapa seperti itu? Sebab kerajaan Allah ini tidak seperti sesuatu yang kelihatannya istimewa. Dia bukan ada di tempat seperti penambangan yang luar biasa, yang istimewa, tapi dia hanya ada di ladang yang biasa. Jadi pengertian kedua berbicara di mana letak harta itu, ternyata saudara, letak harta itu ada di tempat yang biasa, yang tidak istimewa. Makanya kerajaan Allah itu bisa saudara jumpai di tempat yang biasa dan dia itu mudah ditemukan. Amin. Dan kalau saudara baca Alkitab tentang kehidupan perjalanan Tuhan Yesus di dunia ini, dia itu melayani dari satu tempat ke tempat lain. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia itu anak Allah. Semua orang menganggap dia tukang kayu. Atau paling tidak dia anaknya dari tukang kayu. Tidak kelihatan Yesus itu sebagai anak Allah yang istimewa. Padahal Yesus sedang datang membawa kerajaan Allah. Dia tidak datang dengan padanan yang besar. Dia tidak datang dengan prinsipnya Julius Caesar. Itu kaisar Romawi yang pertama yang datang dengan motonya Vini, Vidi, Vici. Saya datang, saya taklukkan, dan saya menang. Yesus tidak datang dengan kemegahan seperti itu. Bahkan dia lahir di tempat yang sangat-sangat hina. Yesus lahir di palungan. Saudara tahu apa maknanya palungan? Palungan itu adalah tempat makan binatang. Dan Yesus lahir di palungan di dalam suatu kandang. Dan sepanjang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus dalam dunia ini, orang tidak pernah mengenali siapa dia sesungguhnya. Karena itu orang banyak menolak dia. Karena dia tidak istimewa, dia hanya kelihatan biasa. Dan kalau saudara baca di dalam Injil Lukas 4 ayat 18, Tuhan Yesus suatu kali berkhotbah di awal-awal dari pelayanannya di kota Nazaret. Dan dia bacakan nas dari Yesaya 61, dikatakan demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Saudara, apa yang dikatakan Yesus waktu itu adalah nubuatan Yesaya tentang Tuhan Yesus.
Dan itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus selesai membaca ayat itu, dia berkata, hari ini firman itu telah digenapi di dalam diriku. Saudaraku, ketika Yesus mengatakan begitu, orang-orang langsung berkata, siapa dia? Kok bisa firman Allah digenapi di dalam dirinya? Dia ini kan anak tukang kayu. Dia ini kan bukan siapa-siapa. Lalu akhirnya mereka menolak Yesus. Saudara-saudara, mengerti enggak? Kenapa penolakan itu terjadi? Karena manusia mengukur kemuliaan itu selalu dari penampakan dari luar. Orang mengukur kemuliaan Allah yang jauh lebih tinggi dari kemuliaan manusia, tetapi diukur dengan kacamata kemuliaan manusia. Mereka bertanya, siapa dia ini? Dia kan cuma anak tukang kayu. Mana mungkin itu bisa terjadi? Mana mungkin dia menjadi seorang Mesias yang menggenapi nubuatan Allah? Saudara semua rindu ketemu dengan Tuhan? Saudara rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dengar baik-baik ya. Jika saudara rindu berjumpa dengan Tuhan, jangan kita pakai ukuran manusia. Jangan kita mengukur kehadiran Allah itu di dalam ukuran kita secara manusia. Saudara-saudara, ini sangat-sangat ironis sekali. Dan siapa yang tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi? Saudara, yang tahu itu bukannya manusia, tapi justru roh jahat yang memusuhi Tuhan Yesus. Dan kalau saudara baca dalam Injil Markus 5, suatu kali Tuhan Yesus menyeberang ke suatu tempat yang namanya Gerasa. Nah, di tempat itu dia ketemu dengan satu orang gila yang sedang dirasuk oleh setan yang sering kita sebut namanya Legion. Saudara tahu, begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, orang gila itu langsung lari dan sujud di depan kaki Tuhan Yesus dan berteriak begini, mau apakah engkau dengan aku? Apakah urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Saudara dengar, siapa yang panggil Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi? Bukan orang gila itu, tapi yang panggil Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi itu adalah roh jahat. Sebab hanya roh yang bisa mengenal roh. Roh jahat itu kenal siapa roh Allah. Sedangkan manusia tidak kenal dengan roh yang ada bersama Yesus yang adalah anak Allah. Saudara-saudaraku, itu sebabnya orang banyak menolak Tuhan Yesus. Karena dia kelihatan begitu biasa. Dia tidak istimewa. Sesungguhnya saudara, mereka tidak melihat ada harta yang berharga di balik ladang yang kelihatan biasa ini. Sesungguhnya mereka tidak melihat ada kerajaan Allah di balik Yesus yang kelihatan biasa itu. Nah, itu kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi saat ini saya akan berbicara lebih dalam lagi. Itu sebabnya berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu berita keselamatan, juga sering ditolak. Sebab apa? Karena berita keselamatan itu kelihatan begitu biasa, yaitu apabila engkau percaya padaku, engkau akan selamat. Saudaraku, orang tidak melihat apa istimewanya, cuma percaya aja kok bisa selamat. Harusnya kan kita berusaha melakukan sesuatu, harusnya kan kita berusaha hidup lebih baik, harusnya kan kita menghasilkan sesuatu prestasi yang besar dan luar biasa, baru Allah berkata engkau bisa selamat. Banyak orang menganggap kalau kita mau masuk kerajaan surga, ya kita harus layak dong masuk kerajaan surga. Ya kita harus melakukan sesuatu sehingga dianggap layak masuk kerajaan surga. Tapi saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan surga, lakukanlah seperti Matius 5 ayat 3 ini katakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Justru saudaraku, menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang kecil, itu justru yang masuk kerajaan surga. Amin. Jangan kita menolak hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan jangan kita mengukur kemuliaan Allah itu dengan ukuran manusia. Karena kita bisa kehilangan sungguh-sungguh, dan banyak orang kehilangan kehadiran Tuhan Yesus karena mereka melihat ukurannya secara manusia. Demikian pula Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, dia berkata begini, tetapi harta ini
kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kami. Artinya apa saudara? Artinya kita ini semua dipakai oleh Tuhan, kita diberi kekuatan Allah, kita diberi kemuliaan Allah, tetapi kita ditaruh di dalam tanah liat. Tanah liat itu tidak kelihatan bagus dari luar. Kita tidak ditaruh di dalam guci emas, kita tidak ditaruh di dalam kotak yang kelihatannya mengkilap, tapi kita ditaruhnya di dalam bejana tanah liat. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan tidak memakai orang yang kelihatan bagus di luar, malah justru Tuhan memakai orang yang tidak diperhitungkan di luar, itu yang Tuhan pakai. Kalau saudara baca di Alkitab, ada banyak orang yang tidak disebut namanya, tapi Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara besar. Ada satu contoh dalam Perjanjian Lama, saudara ada ketemu dengan seorang gadis kecil, seorang pelayan yang namanya tidak pernah disebut, bahkan sampai hari ini tidak pernah disebut namanya. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan seorang panglima, seorang jenderal besar yang namanya Naaman, yang menderita sakit kusta. Dan pelayan itu adalah hamba dari istri Naaman. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Dan contoh lain di dalam Perjanjian Baru, mungkin saudara ingat semua, ada seorang anak laki-laki kecil, remaja, usianya kurang lebih 12 tahun, namanya juga tidak disebut, tapi dia dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikannya itu dipakai untuk memberkati 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara lihat, orang-orang kecil ini yang tidak diperhitungkan, tapi dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar. Amin. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara merasa orang yang sederhana, orang yang kecil, orang yang tidak ada sesuatu yang istimewa dalam diri saudara, saudara merasa saya ini biasa-biasa saja. Sering saudara berkata, mana mungkin Tuhan bisa pakai saya? Dengar baik-baik saudara, justru Tuhan mau memakai orang-orang kecil seperti saudara dan saya untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudara, kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bahwa Allah memakai orang yang tidak terpandang dan yang dipandang hina oleh dunia ini. Yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini justru dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku, orang yang sederhana, yang tidak punya apa-apa, dengar baik-baik bahwa Allah akan bisa pakai saudara. Allah akan taruh yang berharga di dalam diri saudara yang kelihatan sederhana dari luar, tapi sebaliknya, jika saudara merasa diri saudara hebat, saudara merasa diri saudara terpandang, dengar baik-baik. Jangan pikir karena kita hebat dan terpandang, Allah akan pakai kita. Allah tidak butuh kekuatan kita, Allah tidak butuh kehebatan kita, Allah tidak butuh kemuliaan kita. Dia punya kemuliaannya sendiri yang biasa dia pakai di dalam caranya yang ajaib. Amin. Kerajaan Allah tidak pernah berkata, engkau harus jadi hebat dulu. Engkau harus jadi besar dulu supaya engkau dipakai Tuhan. Saudaraku, berita-berita yang berkata, kalau kita ada di posisi yang tinggi, kita bisa menunjukkan kebesaran Allah. Saudaraku, Allah tidak butuh kita di posisi yang tinggi supaya dia dimuliakan. Dia tidak butuh sebab dia bisa menyatakan kemuliaannya lewat kesederhanaan bahkan kekosongan diri kita. Kalau saudara diberi posisi yang tinggi, puji Tuhan. Tapi dengar baik-baik, posisimu itu tidak menentukan apakah Allah akan memakaimu atau tidak. Yang Allah cari di dalam dirimu adalah, Tuhan, aku siap engkau pakai di dalam caramu yang engkau mau. Haleluya. Ini saudaraku, prinsip kerajaan Allah yang berbeda dengan prinsip dunia. Karena itu kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus percaya, kita harus punya pola pikir yang berbeda dengan pola pikir dunia. Pola pikir dunia ini mengukur semuanya itu dari penampakan luar. Pola pikir dunia itu mengukur semuanya dengan ukuran manusia. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Dan akhirnya saudara, orang itu menemukan harta itu dan dia benar-benar
menemukan harta itu karena dia jalan di situ. Dengan kata lain, dia itu beruntung. Dia dapat yang namanya grace, dia dapat yang namanya kasih karunia. Nah, saudara, kisah ini belum selesai sampai di sini dan ini kisah selanjutnya. Apa yang dilakukan orang itu setelah dia ketemu dengan harta itu? Dipendam kembali, lalu dia pulang ke rumah, dia jual seluruh hartanya dengan sukacita, semuanya dia jual. Dan kelihatannya orang ini bukan orang kaya. Kenapa? Karena dia harus jual dulu semua hartanya, baru dia bisa beli ladang itu. Orang ini melepaskan seluruh hartanya, baru dia bisa mendapatkan harta yang terpendam. Nah, poin yang ketiga dari perumpamaan ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara begini. Apa tandanya seseorang sudah bertemu dengan kerajaan Allah? Saudara yakin saudara sudah ketemu dengan kerajaan Allah? Ini pertanyaan renungan bagi kita semua. Saudara tahu nggak di mana tempat kerajaan Allah? Kalau saudara ingin tahu tempat kerajaan Allah itu, kalau saudara ingin tahu apakah saudara sudah ketemu atau tidak dengan kerajaan Allah itu, saudara bisa jawab pertanyaan ini begini. Bukti bahwa kita sudah bertemu dengan kerajaan Allah itu bukan seberapa yang kita dapat, tapi seberapa yang kita lepaskan. Itu buktinya kita ketemu dengan kerajaan Allah. Bukan seberapa yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak yang kita lepaskan. Itu buktinya kita sudah mendapatkan kerajaan Allah. Kita rela lepaskan yang lain, kita rela kehilangan yang lain, demi kita mendapatkan kerajaan Allah. Demi kita mendapatkan Yesus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, inilah prinsip kerajaan Allah yang jadi klimaks dari perumpamaan tentang kerajaan Allah di dalam Injil Matius 13 ini. Saya tidak mau berdebat dan saya tidak ingin mempersoalkan perkataan yang mengatakan bahwa kalau engkau dalam kerajaan Allah, engkau ada dalam kelimpahan, engkau akan mendapatkan semua yang baik. Dan saya tidak mau berdebat dengan itu. Tapi perumpamaan ini menunjukkan waktu orang itu ketemu dengan harta itu, dia lepaskan semuanya. Dia berani lepaskan semuanya, ditukar dengan harta itu. Inilah tandanya orang itu sudah bertemu dengan kerajaan Allah. Bahkan yang paling dia sayangi, dia lepaskan semuanya demi dia mendapatkan harta itu. Inilah inti dari pengertian perumpamaan yang pertama tentang harta yang terpendam. Amin. Dan saya akan lanjutkan ke perumpamaan kedua ya, tentang mutiara yang berharga. Saya ulangi lagi ayatnya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dalam perumpamaan yang kedua ini, tentu saudara tahu ada seorang pedagang, atau lebih tepatnya pedagang mutiara. Dia punya banyak mutiara-mutiara yang lain. Kemudian dia cari mutiara lain yang lebih bagus. Dan setelah ketemu dengan satu mutiara yang paling bagus, apa yang dia lakukan? Dia jual seluruh miliknya. Karena dia pedagang mutiara, dia pasti punya mutiara-mutiara. Jadi dia jual seluruh mutiara-mutiara yang lain untuk dia beli satu mutiara yang paling bagus. Dan dia mau tukar semuanya dengan satu mutiara yang paling bagus. Jadi poin pertama dari perumpamaan kedua ini sama dengan cerita perumpamaan yang pertama. Apakah tandanya saudara ketemu dengan kerajaan Allah? Tandanya apa? Kalau engkau sudah ketemu dengan kerajaan Allah, engkau akan lepaskan semua yang lain untuk mendapatkan kerajaan Allah. Jadi itu prinsipnya dan kita semua sudah tahu dan belajar dari perumpamaan yang pertama. Seandainya saya bertanya, siapa di antara saudara yang mau melepaskan semuanya itu untuk kerajaan Allah? Tolong angkat tangan. Oh, semua angkat tangan. Tapi dengar baik-baik ya. Hal demikian tidak segampang itu. Cerita ini gampang didengarnya, tapi kalau dipahami tidak segampang itu. Kenapa? Karena saya mau kasih suatu ilustrasi seperti ini. Saudara lihat gambar ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ini adalah gambar mutiara yang terbesar di dunia. Sampai hari ini masih memegang rekor mutiara yang terbesar di dunia. Mutiara ini ditemukan tahun 2006 di Laut Filipina oleh seorang nelayan. Jadi ceritanya,
ketika seorang nelayan Filipina berlayar di laut lepas pantai Pulau Palawan di daerah Filipina itu, ketika dia sampai di suatu areal tertentu di mana dia lihat banyak ikannya, dia kemudian melepaskan jangkarnya. Dan sedang asik-asiknya dia menjaring ikan, dia menangkap ikan, tiba-tiba saudara, cuaca berubah menjadi mendung. Dan dia lihat dari kejauhan, wah, ada badai yang akan datang menghampiri kapalnya. Dan buru-buru sebelum badai itu datang melanda kapalnya, dia harus lepaskan jangkarnya dulu. Karena kalau jangkarnya tidak dilepas, kapalnya itu kehantam badai bisa hancur. Dan ketika nelayan itu berusaha melepaskan jangkarnya, dia tarik-tarik, nggak bisa. Ternyata jangkarnya itu kesangkut di suatu batu karang. Dan dengan seketika sebelum badai itu datang, nelayan itu berenang, menyelam ke dalam laut itu untuk melepaskan jangkarnya yang tersangkut di batu karang. Dan ketika dia sedang menyelam, secara tidak sengaja dia menemukan suatu benda yang menarik, yang adalah mutiara itu. Yang adalah mutiara yang terbesar itu. Tapi dia tidak tahu benda itu mutiara. Karena benda itu kelihatan menarik, akhirnya diambil, dibawa pulang. Dan akhirnya benda itu dibawa pulang dan maaf ya, dipakai sama nelayan itu sebagai jimat. Benda itu ditaruhnya di kolong ranjang tempat dia tidur. Ya. Dan nelayan itu tidak pernah tahu bahwa benda itu sesungguhnya adalah mutiara. Suatu kali ketika nelayan itu sedang berpergian keluar rumah, entah gimana tiba-tiba rumahnya kebakaran. Dan rumahnya itu kebakar habis semua, hancur semua. Dan waktu nelayan itu balik ke rumahnya, dia lihat semua bangunannya sudah menjadi abu, sudah hangus semua. Lalu apa yang dilakukan? Dia cari benda itu yang dianggapnya sebagai jimat. Dia cari, ketemu. Ternyata saudara, benda yang dianggapnya jimat ini tidak apa-apa, tidak rusak sama sekali. Dan ketika melihat itu, nelayan itu merasa, wah benar-benar ini, benda ini ada kekuatan gaib ya. Akhirnya benda itu diambil, benda itu disimpannya. Tapi ketika dia mengambil, teman-temannya, orang-orang di sekitarnya mulai tahu, mulai dengar-dengar bahwa nelayan itu punya suatu benda yang tidak hangus kena api, yang tidak hancur kena api. Karena kenapa? Karena benda itu sebenarnya mutiara asli. Mutiara asli itu tidak terbakar, tidak akan hancur, tidak akan rusak kalau dia kena api. Dan akhirnya saudara, nelayan ini simpan kembali mutiara ini. Tapi teman-temannya sudah dengar-dengar. Dan setelah itu saudara, beberapa kali rumah nelayan ini mau dimalingi oleh orang-orang yang ingin mencuri benda itu, mencuri mutiara itu. Dan akhirnya si nelayan ini bingung, akhirnya dia pindah-pindah rumah agar nggak dicuri. Tapi tetap aja setelah dia pindah ke rumah yang lain, ada juga yang berusaha malingin rumahnya. Ya. Akhirnya dia nggak tahan lagi. Akhirnya nelayan itu bilang, udah saya mau menyerahkan benda ini ke pemerintah saja. Akhirnya dia bawa benda yang merupakan mutiara itu ke pemerintah. Dan dia katakan, ini saya serahkan benda ini. Karena saya selalu hidup dalam ketakutan, selalu hidup dalam kecemasan. Jadi saya serahkan benda ini saja kepada pemerintah. Karena saya juga takut nanti bisa-bisa orang akan bunuh saya untuk mencuri benda itu. Saudara, demikianlah benda itu diserahkannya kepada pemerintah Filipina. Dan pemerintah memanggil para ahli ya, karena itu mutiara dipanggillah oleh pemerintah para ahli mutiara. Dan diperiksa ternyata mutiara ini mutiara yang paling bagus ya. Dan mutiara ini ditimbang beratnya berapa? 3,4 kg ya. Nah saudara, berita ini saya ambil dari Australian Broadcast Corporation tahun 2016. Jadi ini sungguh-sungguh jadi ini sungguh-sungguh kisah nyata, bukan cerita khayalan ya. Jadi ini sungguh-sungguh true story. Dan kemudian ditaksir oleh para ahli permata, benda itu nilainya 100 juta dolar. Kalau saya kurs ya, saudara, 1,4 triliun rupiah. Dan benda ini adalah mutiara yang paling besar di dunia dan tetap memegang rekor sampai hari ini. Oke, sudah cukup jelas ceritanya? Nah, kalau sudah jelas, gantian saya sekarang yang mau tanya sama saudara.
Seandainya kalau saudara punya aset, ini boleh saudara imani juga ya. Saudara punya aset nilainya 100 juta dolar ya. Aset itu tidak hanya berupa uang tunai, tapi bisa berupa rumah, mobil, perhiasan dan sebagainya. Aset saudara itu ada 100 juta dolar. Ya. Kalau saudara punya aset yang nilainya 100 juta dolar, pertanyaan saya adalah siapa di antara saudara yang mau beli mutiara ini? Tolong angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan ya. Waduh, gimana nih ya? Nggak ada yang angkat tangan. Jadi saudara punya aset yang nilainya 100 juta dolar dan saudara ketemu dengan mutiara yang harganya 100 juta dolar, ternyata tidak ada di antara saudara yang mau beli mutiara ini. Ya. Jadi saudara, ilustrasi ini hampir sama dengan cerita dalam perumpamaan yang tadi. Karena dalam perumpamaan yang tadi dikatakan cuma ada satu-satunya pedagang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi yang mau melakukan untuk satu mutiara, dia jual semua harta mutiara yang lain, sedangkan orang yang lain tidak ada yang mau. Dan saya mau menanyakan pertanyaan yang lain ya, perhatikan. Mutiara ini nilainya 100 juta dolar. Itu bukan kata saya, itu kata para ahli batu mulia yang menaksir. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak saudara yang sungguh percaya benda mutiara ini harganya 100 juta dolar? Ada? Dan ketika ditanyakan seperti ini, umumnya hanya sedikit yang percaya. Yang lain bilang, Pak, percuma ngomong begitu Pak, karena ini tidak jadi kenyataan. Udahlah Pak, ini hanya khayalan saja, ini hanya fantasi saja. Tetapi saudara, saya ada maksud kenapa saya menanyakan itu kepada saudara. Dan saya tanya sekali lagi, siapa di antara saudara yang lain yang percaya bahwa benda ini memang harganya 100 juta dolar? Angkat tangan. Oh, ternyata ada ya, angkat tangan nih. Dan bagi yang percaya bahwa benda ini harganya 100 juta dolar, saya mau tanya lagi. Anda percaya benda ini harganya 100 juta dolar dan Anda punya aset 100 juta dolar? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau tukar aset saudara dengan mutiara itu? Jawabannya adalah, hahaha. Saya pikir-pikir dulu ya Pak. Itu jawaban yang paling banyak yang saya temui. Dan saya mau coba masuk ke dalam jiwa dan pikiran saudara. Ini penjelasan saya. Saudara yang tadi angkat tangan dan percaya bahwa benda mutiara ini harganya 100 juta dolar mengalami konflik antara pikiran dengan hatinya. Pikirannya berkata, memang mutiara itu benar harganya 100 juta dolar, tapi hati saya tidak kesemsem. Hati saya tidak terpesona dengan benda mutiara itu. Jadi apakah benar mutiara itu 100 juta dolar? Pikiran saya berkata, memang mutiara itu bernilai 100 juta dolar, tapi hati saya tidak terpesona dengan mutiara itu. Jadi saya tidak mau tukar harta saya, aset saya dengan mutiara itu. Saudara-saudara, ini penting karena perumpamaan tentang pedagang yang jual hartanya semua untuk satu mutiara yang paling bagus, ini bukan soal pengetahuan, ini bukan soal knowledge, tapi ini soal hati. Banyak orang kalau ditanya, apakah Yesus lebih mulia dari segalanya? Siapa yang angkat tangan? Hampir semuanya angkat tangan. Apakah Yesus lebih berharga dari semuanya? Semuanya angkat tangan. Apakah Yesus lebih berharga dari apapun yang kau sayangi di dunia ini? Ya, semua angkat tangan. Betul, saudara, semua angkat tangan. Dan saya yakin, ya, mereka semua tahu yang namanya Yesus, pastilah dia lebih mulia dari segalanya. Tapi dengar baik-baik, saudara. Apa yang ada di kepala belum tentu ada di hati. Itu sebabnya orang banyak berkata, Yesus engkau lebih mulia. Tapi mereka tidak mau kehilangan sedikit pun dari apa yang mereka punya. Karena mereka lebih cinta apa yang mereka punya daripada Yesus. Walaupun mereka tahu Yesus itu lebih mulia. Sekali lagi saudara, ini bukan soal pengetahuan, tapi banyak orang yang tahu siapa Yesus, tapi hidupnya tidak pernah mencerminkan siapa Yesus. Karena apa? Karena pikiran dan hatinya tidak selalu sejalan. Hanya kalau nilai itu pindah dari kepala ke hati, baru kita mau rela kehilangan
$100 juta demi mutiara itu. Hanya kalau kemuliaan Yesus pindah dari kepala ke hati kita, kita berkata, Tuhan, aku melepaskan semua ini bagimu. Kalau tidak, saudara, kita akan nyanyi terus. Dari awal sampai akhir ibadah, kita nyanyi terus. Kita nyanyi, aku cinta Yesus. Bapa, aku mengasihimu. Engkau lebih mulia dari segalanya. Kita nyanyi terus, tapi hidup kita tidak pernah mencerminkan itu. Saudara mungkin pernah ingat lagu Lebih Dari Segalanya? Ada yang ingat lagu Lebih Dari Segalanya? Coba kita nyanyikan refnya ya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Terusannya bagaimana saudara? Kok pada pura-pura lupa nih? Ya benar. Mas perak dan permata tiada artinya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ketika saya mendengar lagu ini, saya terpikir ya saudara, saya mau pinjam itu kantong kolektor. Dan saya mau katakan, mari saudara, apa yang tidak artinya bagi saudara, saudara masukkan di dalam kantong kolektor ini. Karena buat saudara itu tidak ada artinya, tapi bagi saya itu banyak artinya. Tapi pasti saudara tidak akan mau kan? Saya sudah tahu itu. Dan pertanyaan kita sekarang adalah, bukan seberapa kita tahu di pikiran kita tentang Yesus, tapi seberapa banyak dia sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Sebab apa saudara? Sebab hidup kita ini bukan dari kepala, tapi hidup kita ini dari hati. Ya. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan saudara-saudara, hanya kalau kita mendapatkan kemuliaan Yesus di dalam hati kita, di dalam roh kita, barulah seluruh hidup kita akan berubah. Barulah kita berani lepaskan yang lain. Hanya karena kemuliaan Yesus di hati kita, kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada itu. Dan poin kedua dari perumpamaan ini berbicara perbedaan kita dengan pedagang mutiara itu. Saudaraku, berbicara perumpamaan mutiara yang berharga, apa bedanya kita dengan pedagang mutiara itu? Bedanya bukan seberapa kita tahu harga mutiara itu. Bedanya adalah seberapa berharga mutiara itu di dalam hati kita. Bagi kita, mutiara itu bagus. Bagi kita, mutiara itu indah. Tapi mutiara itu hanya berharga di dalam pikiran kita. Tapi bagi pedagang itu, mutiara itu berharga di dalam hatinya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan pedagang itu. Buat pedagang itu, mutiara itu indah bukan hanya di pikiran, bukan hanya di pandangan mata, tapi sungguh-sungguh di dalam hati. Saudara tahu, Rasul Paulus pernah berkata begini, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudaraku, ketika saya mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, banyak orang yang bilang, Pak, saya nggak cinta uang Pak. Kenapa? Karena saya nggak pernah kok cium-cium uang. Jadi saya nggak pernah cinta uang, karena saya nggak pernah cium-cium uang. Saudaraku, cinta akan uang bukan soal cium-cium uang ya, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari roh cinta akan uang? Itu tidak bisa dilayani dengan pelayanan kelepasan ya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan orang yang dilayani pelepasan akan cinta akan uang. Saya belum pernah melihat ada hamba Tuhan yang berkata, roh cinta akan uang engkau keluar. Dan saya belum pernah ketemu yang seperti ini saudara. Saudaraku, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa lepas daripada cinta akan uang? Kita bisa lepas daripada cinta akan uang kalau kita ketemu dengan yang lebih berharga daripada uang. Betul? Dan pedagang mutiara itu rela berpisah dengan semua mutiara-mutiara yang lain hanya karena satu, dia ketemu dengan harta mutiara yang lebih indah. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa Yesus ada di dalam hatimu? Jangan saudara angkat tangan dan juga jangan angkat kaki. Nanti saudara bisa jatuh sebelum pertanyaan ini selesai, dan memang pertanyaan ini belum selesai saya tanyakan. Ya. Bagaimana saudara tahu bahwa Yesus ada dalam hati saudara? Ini jawabnya. Saudara-saudara, apa sih isi hati kita?
Ada yang tahu? Matius 6 ayat 21 berkata begini, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di mana hati saudara? Tak kasih tahu ya, hati saudara itu enggak ada di mana-mana. Hati saudara itu ada di hartamu. Dan saya berkata, harta itu bukan berarti uang saja. Ada orang yang hartanya itu kecantikan. Ada orang yang hartanya itu kesuksesan. Dan ada pula orang yang hartanya itu penampilan. Semua hidupnya dia tujukan untuk itu. Jadi harta tidak selalu berupa kekayaan materi, walaupun kebanyakan juga berupa itu. Tapi saya mau beritahu saudara, hati kita itu ada di situ. Isi hati kita yang terdalam itu harta. Dan karena itu, sebelum Yesus jadi harta di dalam hati kita, itu berarti Yesus belum ada di dalam hati kita. Saya ulangin ya. Sebelum Yesus itu jadi harta dalam hati kita, itu berarti Yesus belum ada di dalam hati kita. Saudara, sebelum Yesus menjadi harta kita, dia tidak pernah ada di dalam hati kita. Dia mungkin ada di pikiran kita, dia mungkin ada di dalam pengetahuan kita, tapi dia tidak ada di dalam hati kita. Sebab yang ada dalam hati kita cuma satu, namanya harta. Inilah yang mesti kita renungkan saudara, ini yang mesti kita doakan dan kita minta dari Tuhan, biarlah Yesus menjadi harta kita yang paling berharga. Nah sekarang saya mau tanya juga pada Bapak Ibu dan saudara-saudari tempat ini, tolong dijawab. Berapa banyak saudara yang ingin, berapa banyak saudara yang tahu bahwa saudara masih perlu hatimu dirubah? Tolong angkat tangan. Oh ternyata banyak juga yang angkat tangan. Apa yang perlu dirubah dari hati saudara? Oh ya, ada yang berkata, saya ini masih suka pemarah, saya ini masih suka emosi, saya ini masih suka iri, dan saya masih suka pikiran yang angan-angan, yang macam-macam. Oke, terima kasih untuk pengakuan saudara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara yang masih harus dirubah di dalam hati saudara. Dan nomor satu dan itu satu-satunya yang harus dirubah adalah apa yang menjadi harta di dalam hatimu. Kalau itu sudah dirubah, yang lain semuanya akan berubah dengan sendirinya. Dan poin ketiga yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa melepaskan semua yang lain itu. Kita bisa melepaskan semua yang lain itu, semua itu dimulai dari siapa dan apa yang menjadi harta di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita mesti mengerti hari ini kalau kita berkata, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Itu artinya apa? Dia menjadi harta di dalam kehidupan kita yang paling berharga. Dan kalau dia sudah menjadi harta, hati kita akan melekat kepada Yesus dan langsung hati kita tidak melekat sama yang lain. Itu yang namanya kelepasan. Itu kelepasan dari semua yang lain dimulai waktu hati saya dan saudara melekat pada Yesus. Inilah sebabnya puncak dari perumpamaan tentang kerajaan Allah, klimaksnya ada di sini, yaitu di perumpamaan nomor 5 dan 6 tadi. Artinya apa? Dimulai dari kita mengenal kerajaan Allah. Pada perumpamaan tentang penabur ada benih yang ditaburkan dan benih itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kerajaan Allah dan benih itu terus bertumbuh sampai akhirnya kerajaan Allah itu menjadi harta di dalam diri kita. Dan poin keempat yang saya ingin sampaikan bagikan adalah bagaimana Yesus menjadi harta kita. Saya mau cerita sedikit saudara soal perumpamaan tentang penabur. Kalau saudara lihat perumpamaan tentang penabur, itu tanahnya kan beda-beda ya. Yang pertama, benih itu jatuh di tepi jalan. Saudara tahu tepi jalan itu keras ya. Jadi pada tepi jalan, karena jalan itu keras, benihnya itu tidak akan masuk sama sekali. Cuma jatuh di permukaan, terus disambar, iblis langsung hilang. Dan banyak orang di gereja seperti itu. Firman-Nya itu tidak masuk dalam hati kita, karena kita mengeraskan hati kita. Jadi firman yang ditaburkan itu tidak masuk dalam hati kita. Baru firman-Nya ditabur, baru firman-Nya disampaikan dalam khotbah dan jatuh sebentar, disambar WA, disambar IG, langsung hilang. Kok banyak yang senyum-senyum nih? Pasti ada pengalaman ya. Yang kedua adalah benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu itu tanahnya tipis, jadi cuma masuk sedikit, pasti sebentar lagi juga akan mati. Dan yang ketiga,
benih itu masuk di dalam tanah yang bersemak duri. Masuknya lebih dalam, tapi dia nggak bisa bertumbuh karena dia terhimpit, tercekik oleh semak duri. Dan baru yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia masuk, berakar dan berakar, makin dalam dan makin dalam. Nah, saudaraku, apa bagian terdalam di dalam kehidupan kita? Yang paling terdalam di dalam kehidupan kita yaitu hati kita. Kalau firman itu masuk ke dalam bagian yang terdalam dalam hidup kita yaitu hati kita, maka dia ambil tempat di dalam hati kita yang paling dalam yaitu harta kita. Dan disitulah Tuhan menjadi harta kita. Haleluya. Dan poin yang kelima yang ingin saya bagikan adalah, sudahkah kerajaan Allah sungguh-sungguh sudah menjadi harta di dalam diri kita? Saudaraku, karena itu saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa hal kerajaan Allah bukanlah soal seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang kita lepaskan. Karena itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh sudah menjadi harta di dalam diri kita. Dan saya langsung teringat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7-8. Dikatakan begini, saudara perhatikan ya. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, apa yang dianggap Rasul Paulus ini sebagai keuntungan dalam ayat ini ada 7 hal. Saudara bisa lihat di ayat sebelumnya, ayat 4, 5, dan 6. Dan dia berkata begini, kalau ada seseorang yang mau bermegah, kalau ada seseorang yang mau berbangga, aku ini lebih lagi. Karena aku punya 7 hal ini. Aku ini orang Ibrani asli. Aku ini disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Aku ini orang Farisi, hukum Taurat aku tidak bercacat, dan aku melayani Allah, bahkan aku sampai menganiaya jemaat karena aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, aku ini punya prestasi yang paling besar, dan kalau diukur kerohanian aku ini paling tinggi, dan aku sayang semua itu, tapi waktu aku ketemu dengan Kristus, apa yang tadinya jadi harta di dalam diriku, aku lepaskan semuanya karena Kristus lebih mulia daripada itu. Amin. Saudaraku, hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Pengenalan akan Kristus jauh lebih indah daripada semua yang dia banggakan. Tapi saya masih ada satu hal lagi yang menggelitik saya, yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, yaitu pengalaman Kristus yang bagaimana yang merubah semuanya bagi Paulus. Dan ketika saya renungkan apa yang dialami Rasul Paulus sampai dia berubah seperti itu. Yang dulu dianggap sebagai keuntungan, begitu ketemu Yesus, Paulus anggap rugi, bahkan dianggapnya seperti sampah. Dan saya teringat di dalam Filipi 2 ayat 5-8 Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, apa yang Paulus katakan di situ, dia berkata begini, waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pedagang yang ambil mutiara, Paulus itu melihat sosok Tuhan Yesus seolah-olah ada di dalam cerita yang dikatakan di dalam Filipi 2 ini. Tuhan Yesus itulah pedagang yang sangat kaya, tetapi dia rela jual semuanya. Dia lepaskan semuanya, kesetaraan dengan Allah dia lepaskan semuanya, dan dia rela mati. Bahkan nyawanya dia lepaskan untuk apa? Untuk saya dan saudara. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari perumpamaan tentang pedagang ini. Dan poin ketujuh adalah yang saya ingin sampaikan, saudara. Apa perbedaan antara pedagang mutiara itu dengan Tuhan Yesus? Saudara, tahu bedanya pedagang itu dengan Tuhan Yesus? Saudara, cuma ada satu bedanya, perhatikan.
Bedanya adalah pedagang itu membeli mutiara karena mutiara itu bagus. Jadi dia rela lepaskan semuanya. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus beli saudara dan saya, itu bukan karena kita bagus. Justru karena kita ini rusak, kita ini bobrok, kita ini hancur. Tapi untuk kita yang hancur, rusak dan bobrok ini, Yesus rela lepaskan semuanya untuk beli kita. Saudara tidak akan pernah dapatkan pada siapapun selain dalam darah Yesus yang beli saya dan saudara. Tak akan pernah saudara dapatkan. Tidak ada orang lain yang mau habiskan semuanya untuk sesuatu barang yang busuk, barang yang rusak, barang yang rongsokan. Tapi Yesus lakukan itu buat saudara dan saya. Dan waktu Paulus lihat ini, disitulah dia berkata, kalau Yesus mau ambil aku yang rusak, hancur dan bobrok ini, dijadikan seperti harta, sehingga dia mau korbankan semuanya, maka aku mau ambil Yesus jadi hartaku. Inilah pengertian yang sangat dalam yang mau Paulus bagikan bagi kita semua. Amin. Dan saya ingin berkata kepada saudara, hanya kalau saudara mengerti yang namanya Injil, yaitu Yesus yang mulia, rela lepaskan semuanya untuk membeli yang najis, yaitu saudara dan saya, hanya itu yang bisa merubah hati kita untuk berkata, Tuhan, biarlah Engkau sekarang menjadi hartaku. Dan saya berdoa, biarlah hari-hari ini terjadi terobosan di dalam hati saudara. Tapi saya tidak berkata, mari saudara lepaskan semuanya, ambil Yesus. Saya tidak akan berkata begitu. Sebab pikiran saudara berkata ya, tapi mungkin hati saudara tak akan mau. Tapi saya berdoa, biarlah hari ini kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan yang tidak masuk akal itu yang lepaskan semuanya. Yang kaya rela jadi miskin, kehilangan semuanya, supaya bisa merubah saudara yang miskin di hadapan Allah karena dosa, agar kita dibenarkan, kita dimuliakan, dan kalau itu masuk dalam hati kita, kita bisa mengalami seperti yang Paulus alami. Inilah kerinduan saya semua kepada saudara, agar kita semua dibenarkan, agar kita semua masuk, kita semua memiliki Yesus menjadi harta dalam hidup kita. Dan berikutnya, ini cerita penutup firman Tuhan pada hari ini tentang orang muda yang kaya. Kok begitu saya bilang penutup, pada seger semua nih. Yang tadinya udah lemes-lemes pada seger semua nih. Ya. Jadi poin yang terakhir, berbicara perjumpaan Yesus dengan orang muda yang kaya. Saudara mungkin sudah tahu ceritanya. Cerita ini, Tuhan Yesus suatu kali bertemu dengan seorang muda yang kaya. Dan orang muda ini dengan senyum-senyum berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapat hidup yang kekal? Tuhan bilang, oh, jadi kamu mau mengusahakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Ya gampang. Tuhan katakan, lakukanlah semua perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu, dan lain sebagainya. Dan anak muda yang kaya ini berkata, hahaha, itu mah mainan anak kecil. Guru, itu semua sudah aku lakukan sejak aku kecil. Dan Tuhan bilang, oke, itu bagus. Tapi ada satu lagi ya, kurang satu lagi kata Tuhan. Waktu dengar Tuhan Yesus berkata kurang satu lagi, orang muda ini berkata dalam hatinya, wah, aku ini udah bagus, poinku udah 99, kurang satu lagi. Dan ya dengan PD-nya dia tanya sama Tuhan Yesus, Guru, apa yang kurang satu lagi? Dan Tuhan Yesus katakan kepadanya, jual hartamu, kasih sama orang miskin, nanti kamu dapat harta di sorga, dan kemudian ikutilah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, anak muda ini langsung ngeloyor pergi. Ya. Anak muda ini dia bilang dia ingin hidup yang kekal, tapi itu cuma di pikiran, tidak di dalam hati. Hidup kekal itu penting, hidup kekal itu indah, tapi cuma di kepala, tidak di hati. Dan waktu diminta hatinya, serahkan hartanya untuk hidup yang kekal, dia tidak mau. Ya. Saudaraku, orang muda yang kaya ini kemudian pergi. Tapi ada sesuatu yang menarik dalam peristiwa ini yang saya mau bagikan pada saudara. Orang muda yang kaya ini umurnya kira-kira 30 tahun. Dan dia ngomong juga sama orang muda yang umurnya sekitar 30 tahun yang namanya Yesus. Yesus ini ketika mulai melayani,
Umurnya kira-kira 30 tahun dan dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Jadi kurang lebih seumur sebaya dengan orang muda yang kaya ini. Jadi orang muda yang kaya ini ngomong sama orang muda juga yang namanya Yesus ya. Dan dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah orang muda yang lebih kaya daripada dia. Ya. Yesus itu adalah orang muda yang lebih kaya daripada orang muda ini, yang rela jual hartanya, yang rela jual hartanya, korbankan jiwanya untuk dapatkan orang seperti saya dan saudara. Saudara, biarlah pengertian perumpamaan ini yang Tuhan wahyukan kepada kita semua bisa menjadi rema di dalam hati kita, saudara. Dan saya tidak mau menantang saudara hari ini. Mari siapa yang mau lepaskan semuanya, angkat tangan, maju ke depan. Karena pikiran saudara mau, tapi mungkin hati saudara belum mau. Dan kelepasan itu tidak akan terjadi. Itu hanya emosimu, bukan hatimu. Saudara seringkali berpikir, oh pikiranku mau tapi hatiku tidak mau. Itu bukan hatimu saudara, itu hanya emosimu. Apalagi kalau ditambah, ayo pemain musik, maju. Saya yakin emosi saudara semakin bertambah. Saudara mudah tergerak, tapi emosi itu hanya bersifat sementara, tidak bertahan lama. Dan yang saudara perlukan bukan emosimu, tapi yang saudara perlukan adalah keyakinan. Dan sama seperti pedagang itu, beli mutiara itu bukan karena emosi, tapi karena keyakinan, conviction. Dan saya berdoa, kiranya kemuliaan Kristus jadi keyakinan di dalam hati saudara. Saudara pandang salib Kristus, lihatlah bahwa perumpamaan ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia rela lepaskan semuanya untuk beli saudara dan saya yang rusak, yang hancur, yang bobrok ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadikan Dia yang mulia menjadi harta kita yang paling berharga, harta kita yang kekal. Dan saat itu Yesus ada dalam hati saya dan saudara. Dan saat itulah saudara sudah menemukan harta yang paling berharga di dalam hidup saudara. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membuat saudara-saudara semua sungguh-sungguh bertemu dengan kerajaan Allah yang sejati. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Saudara siapkan roti dan anggurmu, kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, jika pedagang itu mau lepaskan semuanya untuk membeli satu mutiara, karena mutiara itu sangat bagus. Namun Tuhan ingatkan kita semua, namun waktu Yesus membeli saudara dan saya, itu bukan karena kita bagus. Justru karena kita ini rusak, justru karena kita ini bobrok dan hancur. Tapi untuk kita yang rusak, bobrok dan hancur ini, Yesus rela lepaskan semuanya. Dia rela lepaskan kesetaraannya dengan Allah. Dia rela merendahkan diri. Dia rela disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib untuk membeli saya dan saudara, untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku, melalui perjamuan kudus ini kita merenungkan saudara, bahwa tidak ada kasih yang luar biasa daripada kasih Yesus. Saudara tidak akan pernah dapatkan pada siapapun selain Yesus yang mau beli saya dan saudara. Tidak ada orang lain yang mau habiskan semuanya untuk saya dan saudara yang busuk, rusak, dan rongsokan. Tapi Yesus rela mau lakukan itu buat saya dan saudara. Dan Tuhan ingatkan, kalau Yesus mau ambil saudara dan saya yang rusak, bobrok, dan hancur ini, dijadikan seperti harta, sehingga Dia mau korbankan semuanya bagi kita. Saudara pastikan kita mau ambil Yesus jadi harta
yang paling berharga di dalam hidup kita. Saudara, inilah kasih Tuhan yang tulus, pengorbanan Tuhan yang begitu mahal bagi semua. Mari kita angkat pujian ini dan kita sama-sama katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Sebelum kita angkat roti dan anggur ini, saudara, introspeksi diri saudara. Jangan simpan dosa di dalam hidup saudara. Saudara minta ampun pada Tuhan. Saudara minta ampun sebelumnya, sebelum kita masuk perjamuan kudus ini. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Jemaat Tuhan, mari kita ucapkan syukur untuk tubuh Kristus yang sudah diberikan bagi penebusan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, saat ini saya mau memperingati kematian-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bahkan mengalami kuasa kebangkitan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi kami dan untuk penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang telah ditebusnya, jemaat yang telah ditebus oleh tubuh Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat kekasihi Tuhan, mari kita ucapkan syukur atas darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang Kau sudah curahkan bagi hidup kami, yang memperdamaikan aku dengan Bapa Sorgawi, yang membenarkan aku di hadapan Bapa, dan yang mengampuni dosa-dosaku, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku, dan yang membebaskan aku dari kutuk akibat dosa. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Amin. Jemaat yang telah ditebusnya,
bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan dan kita ucapkan syukur atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, mutiara-mutiara Yesus yang sejati, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan Tuhan saat ini. Kita akan sama-sama mendeklarasikan ini, 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama menaikkan doa kita saat ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang Kau nyatakan dan Kau berikan buat kami Tuhan. Bahwa kami adalah harta yang paling berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Buat segala kebaikan dan kemurahan yang Kau nyatakan buat kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa khusus buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Penatua Jeffrey Nathanael Tuhan. Kau berkati dia dalam pelayanannya. Berikan hikmat-Mu lebih lagi buat dia Tuhan. Perlebar kapasitasnya Tuhan. Dan berikan juga dia kekuatan kemampuan untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan Tuhan berikan dia lebih lagi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau akan juga memberkati keluarganya ya Bapa. Istri dan anak-anaknya Tuhan ada dalam perlindungan-Mu. Ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan penyediaan-Mu tetap nyata buat keluarga ini ya Bapa. Keluarga ini Tuhan akan menjadi berkat yang luar, menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Bapa. Terus berkati keluarga ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Bram Swendun Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan.
Berkati juga dalam pelayanan beliau Tuhan, baik online maupun offline. Dimanapun Kau percayakan dia Tuhan, ada hikmat-Mu bekerja melalui dia Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna ada juga pada dia Tuhan. Bahkan tanda-tanda mujizat-Mu Tuhan menyertai dia Bapa. Bapak kami berdoa buat keluarga ini Tuhan, biar pemeliharaan menyata terus atas keluarga ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat uh, Gembala Rasuli kami Tuhan, Bapak Wiru Hadi Tuhan di BSD Tuhan. Mari ya Bapak berkati mereka dengan para eldersnya Tuhan dan juga para pemimpin di sana Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu juga Tuhan. Biar penyertaan-Mu sempurna atas mereka ya Bapak. Dan pelayani mereka Tuhan semakin berdampak untuk lebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para penatua di Aken Tuhan, para pengerja baik di GBI Kota Wisata, Kupang maupun Soe Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, perbuat mereka berhasil ya Bapak. Tambahkan juga Tuhan kemampuan dan kapasitas mereka Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Sehingga mereka juga dapat melakukan yang terbaik Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami nyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap penduduk Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar penyertaan pelindungan-Mu ada buat kami semua Tuhan. Terus Tuhan nyatakan Tuhan belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini terus Tuhan. Biar kami bersatu Tuhan untuk bisa menanggulangi Tuhan tantangan yang terberat dari COVID-19 ini Tuhan. Dari pemerintah tertinggi sampai dengan pemerintah terendah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan buat mereka Tuhan. Berikan terobosan-terobosan baru buat mereka Tuhan. Agar mereka dapat terus Tuhan mempertahankan negara ini Tuhan. Guna menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Dari segala aspek terutama dalam segi ekonomi dan juga pemulihan kesehatan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus penyertaan sempurna buat setiap pemimpin kami Tuhan. Para menteri-menteri Tuhan. Para gubernur Tuhan, wali kota, bupati Tuhan, Bapak bahkan sampai RT RW sekalian Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus juga penyertaan-Mu ada buat setiap para medis Tuhan yang bekerja di garis terdepan Tuhan untuk melayani setiap pasien COVID-19 Tuhan, baik di rumah sakit besar, rumah sakit kecil Tuhan, puskesmas, di tempat-tempat di mana menampung pasien COVID-19 Tuhan, berkati mereka Tuhan, baik yang volunteer maupun juga tidak volunteer, yang mereka berkewajiban untuk melayani para pasien ini Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan ekstra buat mereka Tuhan. Lindungi mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan, dan juga keluarga mereka ya Bapa. Dan berikan juga mereka semangat yang tinggi untuk melayani setiap pasien COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat para TNI Polri Tuhan yang menjaga dan memastikan bahwa protokol COVID-19 ini Tuhan berjalan dengan maksimal Tuhan. Berkati mereka ya Bapak. Berikan kekuatan ekstra dan juga kesehatan prima buat mereka Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan. Biar apa yang menjadi komitmen kami semua Tuhan. Untuk menjaga social distancing ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Setiap warga negara Indonesia Tuhan, mereka menyadari dengan penuh Tuhan bahwa ini perlu dilakukan Tuhan. Mereka punya kesadaran tinggi Tuhan bahwa mereka harus menjaga jarak dan menjaga kesehatan mereka dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak lama lagi kami akan melalui semua ini Tuhan. Biar Engkau yang pimpin dan Engkau berkati Tuhan. Biarlah vaksin itu Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan dapat kami terima dengan secepat mungkin Tuhan di akhir tahun ini ya Bapa. Sehingga kami boleh melewati semua ini Tuhan dengan kuat kuasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami deklarasikan tadi Tuhan terjadi dalam semua kehidupan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap detik, setiap jam, setiap hari ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila pernyataan-Mu yang sempurna tetap ada buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan semua jemaat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, kita akan akhiri kebaktian ini. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu, dan diberkatilah buah tanganmu, sehingga engkau dibuatnya berhasil. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara yang sudah terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. What a wonderful name.